Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurmala dari kelas 3L dengan NPM 0211230066. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tingkat pengangguran di Indonesia. Sebelum saya akan membahas tentang data peningkatan pengangguran di Indonesia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari pengangguran itu tersebut. Jadi pengangguran ini adalah kondisi di mana individu yang berada dalam usia produktif dan aktif mencari kerja tidak memiliki kerjaan. Dalam konteks ini, orang-orang tidak bekerja namun tidak mencari juga pekerjaannya. Dan pengangguran ini menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara. Semakin tinggi angka penganggurannya, semakin besar potensi masalah sosial dan ekonominya, seperti kemiskinan dan ketimpangan. Karena itu, memahami faktor dan dampak pengangguran sangat penting untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif. Faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Yang pertama, pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai. Karena banyak lulusan atau perguruan tinggi yang keterampilannya tidak sesuai dengan kebutuhan di industri. Misalnya, permintaan tinggi untuk bekerja di bidang teknologi, tapi tidak diimbangi dengan jumlah lulusan yang memiliki keterampilan teknologi yang relevan. Lalu yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Karena ketimpangan pembangunan antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, menyebabkan sebagian besar lapangan kerja itu terkonsentrasinya hanya di kota besar. Hal ini menyebabkan pengangguran di daerah yang lebih terpencil. 3. Ketergantungan pada sektor informal. Di Indonesia ini banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal, misalnya pedagang kaki lima atau buruh harian. Sektor ini cenderung rentan terhadap perubahan ekonomi, sehingga banyak pekerjaan yang mengalami ketidakpastian dalam pekerjaannya. Lalu yang terakhir itu ada pengaruh pandemi COVID-19, yang dimana pandemi COVID-19 menimbulkan tantangan besar bagi ekonomi global termasuk Indonesia. Banyak bisnis yang berhenti beroperasi atau mengalami penurunan sehingga banyak pekerja mengalami PHK atau pemotongan jam kerja. Ada tabel tentang tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2024. Yang dimana dari tahun 2014 sampai 2019 sebelum pandemi, TPT ini berkisar antara 5,01% hingga 5,70%, menunjukkan fluktuasi kecil yang stabil. Jumlah pengangguran rata-rata sekitar 6,8 juta hingga 7,4 juta orang. Lalu di tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan jumlah pengangguran secara drastis pada tahun 2021 ini, dengan TPT mencapai 6,26% atau 8,75 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerjanya atau menutup usahanya. Lalu di tahun 2022 sampai 2024, setelah lonjakan pada tahun 2021, angka pengangguran mulai menurun setiap tahun. Pada tahun 2022, TPT turun menjadi 5,83%, kemudian menjadi 5,45% pada tahun 2023, dan mencapai 4,82% pada tahun 2024 sekarang. Penurunan ini menandakan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap setelah pandemi COVID-19. Di sini ada gambar tentang informasi keadaan ketenagakerjaan di Indonesia per Februari 2024. Yang pertama itu ada tingkat pengangguran terbuka yaitu TPT. Per Februari 2024 ini angka pengangguran terbuka berada pada 4,82%, yang berarti terjadi penurunan sebesar 0,63% dibandingkan Februari 2023. Lalu TPT ini mengalami penurunan secara bertahap.
dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 4,82% pada Februari 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan dan ekonomi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua ini tentang penduduk bekerja menurut jam kerjanya. Pekerja penuh ini bekerja 35 jam atau lebih per minggunya, berjumlah 93,27 juta orang, yang mencakup 65,60% dari total tenaga kerja. Pekerja tidak penuh yang bekerja kurang dari 35 per minggu berjumlah 48,91 juta orang atau sekitar 34,40 dari tenaga kerja. Lalu grafik ini menunjukkan bahwa proporsi pekerja penuh mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun dengan angka sekitar 65% di Februari 2024. Lalu pekerja paruh waktu yang bekerja kurang dari 35 jam karena keinginannya sendiri dan setengah pengangguran ini yang kurang dari 35 jam tetapi bersedia untuk bekerja lebih. Juga ditampilkan dengan grafik tren yang menunjukkan perubahan proporsi sejak Februari 2021. Lalu ada upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama itu dengan cara program Kartu Prakerja, yang dimana program ini menawarkan pelatihan online dan intensif bagi para pencari pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja. Lalu yang kedua ada pengembangan sektor UMKM, yang dimana pemerintah ini mendukung UMKM melalui bantuan modal, pelatihan, dan akses pasar, mengingat UMKM adalah salah satu faktor terbesar penyedia lapangan kerja di Indonesia. Ada peningkatan pendidikan vokasi. Program pendidikan vokasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industrinya seperti program magang dan pelatihan kejuruan. Dan yang terakhir ada investasi infrastruktur, yang dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya mengingatkan aksesibilitas antar wilayah, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan, baik selama proses pembangunan maupun setelah infrastruktur tersebut digunakan. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi tentang tingkat pengangguran di Indonesia ini, tingkat pengangguran di Indonesia ini masih merupakan isu yang sangat signifikan yang perlu ditangani secara menyeluruh. Pengangguran ini terutama ada di generasi muda dan lulusan sekolah menengah yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta untuk bisa dapat terserap di pasar kerja. Lalu dari data yang saya sudah sampaikan sebelumnya, yang pertama itu ada tren penurunan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ini telah menunjukkan penurunan sejak lonjakan pada tahun 2021 yang mencapai 6,28% akibat dampak pandemi COVID-19 pada Februari 2024. TPT ini turun ke angka terendah dalam satu dekade yaitu 4,82%, yang dimana menandakan adanya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu yang kedua ada stabilitas pekerja penuh dan tidak penuh. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia ini bekerja penuh dalam waktu 35 jam per minggunya atau lebih, meskipun persentase ini sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, pekerja tidak penuh tetap sekitar 34% dari total tenaga kerja, dengan sebagian besar dari mereka adalah pekerja paruh waktu. Lalu yang ketiga ini pemulihan pasca pandemi. Dampak pandemi ini sangat terlihat sangat signifikan pada lonjakan pengangguran di tahun 2021, namun angka tersebut secara bertahap menurun
setelahnya yang menunjukkan keberhasilan tentang pemulihan ekonomi seperti penciptaannya lapangan kerja dan program bantuan pemerintah. Secara keseluruhan data ini menggambarkan kondisi ketenaga kerjaan yang semakin membaik di Indonesia meskipun masih ada tantangan dalam mempertahankan lapangan kerja penuh dan mengurangi jumlah pekerja tidak penuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.